Bagaimana kalau saya beritahu Anda bahwa semua yang selama ini Anda ketahui tentang 7 dosa mematikan hanyalah sebuah kesalahpahaman besar? Bagaimana jika kesombongan, ketamakan, dan amarah itu bukanlah keburukan yang akan mendatangkan hukuman, melainkan superpower yang telah terdistorsi dan bisa Anda klaim kembali? Kedengarannya provokatif. Mungkin. Tapi hari ini, kita akan melakukan perjalanan melampaui dogma dan kebenaran yang diyakini secara umum. Kita akan mengungkap kode esoteris yang tersembunyi dalam konsep 7 dosa mematikan ini. Anda akan tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik masing-masing dosa, dan mengapa memahami rahasia ini dapat mengubah hidup Anda secara fundamental. Bersiaplah, karena setelah menonton video ini, Anda tidak akan pernah lagi melihat apa yang Anda sebut sebagai kekurangan diri dengan cara yang sama. Setujukah Anda bahwa di balik setiap dosa tersimpan kekuatan? Tuliskan ya atau tidak di kolom komentar sekarang juga. Di akhir video kita akan kembali membahas ini. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke kedalaman rahasia ini, mari kita tentukan dulu koordinat kita. Dari mana sebenarnya daftar terkenal ini berasal? Kebanyakan orang berpikir ini ada langsung di dalam Alkitab, tapi itu tidak benar. Akarnya berasal dari abad keempat, dari karya seorang biarawan asketis Kristen bernama Evagrius Ponticus. Awalnya, dia mengidentifikasi bukan 7, melainkan 8 pikiran jahat atau nafsu. Ini bukanlah dosa dalam pemahaman kita saat ini, melainkan hambatan utama dalam perjalanan menuju pencerahan spiritual dan penyatuan dengan Tuhan. Kemudian, pada abad ke-6, Paus Gregorius Agung mempersempit daftar ini menjadi 7 dan memberinya warna moral yang lebih ketat. Inilah bagaimana konsep yang telah digunakan selama berabad-abad untuk mengontrol dan menanamkan rasa bersalah itu lahir. Namun, tradisi esoteris yang mengalir seperti sungai bawah tanah di bawah alur agama resmi selalu melihat nafsu ini sebagai sesuatu yang berbeda. Mereka melihatnya sebagai energi fundamental jiwa manusia, energi yang telah terdistorsi, terblokir, atau salah arah. Dan tugas kita hari ini bukanlah untuk menghakimi mereka, melainkan untuk memahami bahasa dan tujuan asli mereka. Kita akan mulai dari induk dari segala dosa, dari puncak tertinggi hierarki, yaitu kesombongan. Secara lahiriah, ini sederhana. Kesombongan adalah keangkuhan, keegoisan, dan narsisme. Ini terjadi ketika seseorang menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang lain, dan yang paling penting, lebih tinggi dari Tuhan. Namun, mari kita telusuri lebih dalam, ke akar terdalam dari fenomena ini, menggunakan pisau bedah esoteris. Apa artinya menempatkan diri lebih tinggi dari Tuhan di tingkat energi? Itu adalah tindakan pemisahan diri. Bayangkan samudera kesadaran yang tak terbatas, sumber tunggal dari segala yang ada. Sekarang, bayangkan setetes air yang tiba-tiba memutuskan bahwa ia terpisah, istimewa, dan lebih baik daripada seluruh samudera. Inilah kesombongan dalam makna yang paling fundamental. Ini adalah ilusi pemisahan, ilusi bahwa aku adalah entitas yang terpisah dari alam semesta. Ego yang membangun tembok benteng di sekelilingnya demi melindungi keunikan dirinya, sesungguhnya sedang memenjarakan dirinya sendiri. Kesombongan adalah kelupaan fundamental akan sifat sejati kita, akan kesatuan kita dengan segala yang ada. Ia memaksa kita untuk bersaing, membandingkan, menghakimi, dan mengutuk. Sebab, jika kita semua adalah satu, dengan siapa kita harus bersaing, siapa yang harus kita hakimi? Dosa ini memblokir saluran utama komunikasi dengan intuisi, dengan diri yang lebih tinggi, dengan aliran ilahi. Orang yang diliputi kesombongan tidak bisa menerima bantuan atau petunjuk dari atas, karena egonya berteriak, "Saya tahu segalanya, saya bisa sendiri." Ini adalah ketulian spiritual yang disebabkan oleh terlalu bisingnya suara kesombongan diri. Kesombongan melahirkan ketakutan, karena jika Anda sendirian melawan dunia, dunia tampak bermusuhan. Sekarang, bayangkan visualnya muncul di layar. Seseorang yang sendirian membangun menara tinggi, menara yang menghasilkan bayangan gelap yang menutupi seluruh dunia yang sedang mekar di sekelilingnya. Menara itulah kesombongannya yang memisahkannya dari cahaya. Melanjutkan pembahasan mengenai kesombongan, penting sekali bagi kita untuk memahami mekanisme psikologis di baliknya. Ini bukan sekadar konsep filosofis, melainkan proses nyata yang terjadi di dalam batin kita. Kesombongan adalah respons defensif terhadap perasaan mendalam akan ketidakberartian diri. Semakin tidak berarti dan rentan seseorang merasa di dalam hatinya, semakin megah dan tak tersentuh fasad yang terpaksa ia bangun di luar.
Ibarat seekor binatang kecil yang ketakutan, ia menggembungkan diri hingga terlihat besar untuk menakut-nakuti predator. Narsisisme, yang kini seolah menjadi epidemi, adalah hasil langsung dari dinamika ini. Orang yang terobsesi dengan kesombongan akan terus-menerus membutuhkan validasi eksternal atas nilai dirinya, dalam bentuk likes, pujian, atau sanjungan. Ia membangun identitasnya bukan di atas pondasi kuat pengetahuan diri yang sejati, melainkan pada penopang rapuh dari opini orang lain. September. Dan ini justru menjadikannya sangat rentan. Setiap kritik atau ketidaksetujuan sekecil apapun dianggapnya sebagai ancaman mematikan bagi eksistensinya. Sebab ego yang membengkak itu hanyalah gelembung sabun yang takut pada sentuhan kata-kata tajam. Dalam jalur spiritual, kesombongan menjelma menjadi kesombongan spiritual. Ketika seseorang mulai menganggap dirinya lebih tercerahkan atau lebih sadar daripada orang lain, ia membanggakan meditasi, pengetahuan, atau praktik-praktiknya. Namun, ini adalah jebakan yang sama, hanya saja dikemas dalam bungkus yang baru dan berkilauan. Spiritualitas sejati selalu mengarah pada kerendahan hati, pada kesadaran betapa sedikitnya hal yang sebenarnya kita ketahui. Transformasi kesombongan bukanlah penghinaan diri. Itu tidak berarti menganggap diri Anda tidak berarti sama sekali. Sebaliknya, itu berarti menyadari bahwa diri Anda adalah segalanya. Transmutasi kesombongan adalah perubahan ilusi keterpisahan menjadi kesadaran akan kesatuan kita dengan semesta. Ini adalah perubahan cinta diri yang egois menjadi cinta tanpa syarat terhadap diri sendiri, sebagai bagian kecil dari ilahi. Ini adalah perpindahan dari pola pikir. Saya lebih baik dari semua orang menuju saya adalah segalanya, dan segalanya adalah saya. Sekarang, mari kita turun satu langkah dan bicara tentang keserakahan atau ketamakan. Secara tradisional, konsep ini selalu dikaitkan erat dengan uang dan harta benda material. Orang yang serakah adalah mereka yang mendambakan kekayaan tak terbatas, yang tidak pernah bisa merasa cukup. Namun, itu hanyalah satu ruangan yang paling jelas dalam istana besar yang disebut keserakahan. Pemahaman esoteris mengenai dosa ini jauh melampaui itu. Keserakahan adalah dahaga abadi untuk memiliki, dan ia bisa menjalar ke segala hal. Seseorang bisa serakah akan kekuasaan, ketenaran, pengetahuan, pengalaman, atau bahkan hanya perhatian orang lain. Bahkan dalam bidang spiritual, ada bentuk keserakahannya sendiri, yang disebut materialisme spiritual. Ini terjadi saat seseorang hanya mengumpulkan gelar, retret, atau guru, namun gagal menghayati dan mengintegrasikan pengalaman yang telah ia dapatkan. Pada intinya, keserakahan bukan lahir dari cinta pada kepemilikan, melainkan dari ketakutan panik akan kehilangan. Ini adalah energi yang berasal dari perasaan kekurangan yang sangat mendalam, dari mindset kemiskinan. Orang yang terobsesi pada keserakahan, seberapa banyak pun yang ia miliki, tidak akan pernah benar-benar merasa kaya. Di dalam dirinya menganga sebuah lubang hitam yang ia coba penuhi mati-matian dengan hal-hal dari luar. Namun, mustahil bagi dunia eksternal untuk mengisi kekosongan internal. Oleh karena itu, perlombaan ini menjadi abadi dan tak berujung. Setiap jutaan baru, setiap remah kekuasaan atau pengetahuan hanya memberikan kelegaan yang bersifat sementara. Setelah itu, kekosongan di dalam diri terasa menusuk, bahkan lebih tajam dari sebelumnya. Ini persis seperti minum air garam untuk menghilangkan dahaga. Pada level energi, keserakahan adalah kondisi spasme atau penahanan. Ini adalah ketidakmampuan energi untuk mengalir secara bebas. Orang yang serakah ibarat pompa yang hanya berfungsi untuk menyedot masuk, namun sama sekali tidak mampu memberi atau mengeluarkan apapun. Ia menumpuk, mengonservasi dan menyimpannya, takut untuk melepaskannya. Padahal sesuai hukum alam semesta, untuk menerima sesuatu, kita harus terlebih dahulu melepaskan atau memberi. Untuk menarik napas, kita harus menghembuskan napas terlebih dahulu. Keserakahan melanggar hukum pertukaran energi fundamental ini, menciptakan stagnasi yang pada akhirnya justru meracuni diri orang itu sendiri. Bayangkan saja gambaran seseorang yang duduk di atas gunung emas, tetapi meninggal karena kelaparan, sebab ia tidak mampu memaksa dirinya untuk menghabiskan satu koin pun. Bagaimana caranya mentransformasi energi keserakahan yang merusak ini? Kunci utama transformasinya terletak pada pergeseran fokus dari luar menuju ke dalam diri. Daripada terus-menerus mencoba mengisi kekosongan batin dengan hal-hal eksternal, kita perlu menemukan sumber kelimpahan itu sendiri dari dalam diri kita.
Transmutasi keserakahan adalah sebuah transisi dari kesadaran kekurangan menuju kesadaran kelimpahan. Ini adalah realisasi yang mendalam, bahkan hingga ke tingkat seluler, bahwa semesta ini memiliki kedermawanan yang tak terbatas, dan bahwa Anda sebenarnya sudah memiliki segala yang dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang utuh. Alat praktis untuk mencapai hal ini adalah rasa syukur. Ketika Anda mulai bersyukur secara sadar atas apa yang sudah Anda miliki, atas udara yang Anda hirup, atas atap yang melindungi Anda, atau atas senyuman dari orang terkasih, Anda sedang mengkalibrasi ulang persepsi Anda dari fokus pada apa yang tidak ada menjadi fokus pada apa yang sudah ada. Fokus energi Anda bergeser dari lubang hitam kekurangan menjadi bola cahaya kelimpahan yang bersinar. Keserakahan pada dasarnya adalah rasa takut akan masa depan. Seseorang menimbun atau menumpuk karena ia takut besok ia tidak akan memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Penawarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan pada kehidupan, pada semesta, dan pada diri Anda sendiri. Keyakinan bahwa pada saat yang tepat, Anda akan mendapatkan semua sumber daya yang diperlukan. Ini tidak berarti kita hanya duduk diam tanpa berbuat apa-apa. Ini berarti bertindak dari kondisi keyakinan yang tenang, bukan dari ketakutan yang panik. Okin, yatu tanayifate. Ketika keserakahan bertransformasi, ia berubah menjadi oktav tertingginya, yaitu kedermawanan dan kemampuan untuk menikmati aliran. Seseorang mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang mengalirkan energi melalui dirinya dan membagikannya. Ia bukan lagi menjadi jalan buntu bagi sumber daya, melainkan menjadi sebuah saluran. Ia memberi dengan sukacita, karena tahu bahwa semakin banyak ia memberi, semakin banyak pula yang akan datang kepadanya. Energi yang tadinya stagnan kini berubah menjadi sungai kelimpahan yang deras, yang memberi kehidupan pada dirinya sendiri dan pada dunia di sekitarnya. Dosa berikutnya dalam daftar kita adalah nafsu birahi. Ini mungkin adalah konsep yang paling banyak dihakimi dan diselimuti rasa malu. Selama berabad-abad, kita diajari bahwa hasrat badaniah adalah sesuatu yang kotor, rendah, atau kebinatangan, sesuatu yang harus ditekan dan dikendalikan. Namun kearifan esoteris melihat hal ini secara fundamental berbeda. Ia mengatakan, energi yang kita sebut nafsu, pada dasarnya adalah kekuatan kreatif yang suci. Ini adalah energi kehidupan itu sendiri, kundalini, yang berupaya untuk mencipta, menyatu dan meluas. Ini adalah kekuatan yang sama, yang membuat bunga mekar dan menyalakan bintang-bintang. Masalahnya bukan terletak pada energinya, melainkan pada cara kita menanganinya. Nafsu birahi bukanlah energi seksual itu sendiri, melainkan penyimpangannya. Ini terjadi ketika kekuatan kreatif yang kuat ini terlepas dari hati, dari cinta, dari kesadaran, dan berubah menjadi dorongan yang buta serta tak terpuaskan. Ini adalah kondisi ketika seseorang menjadi budak dari keinginannya, ketika ia menggunakan orang lain hanya sebagai objek untuk memuaskan nafsunya, tanpa sedikit pun melihat jiwa di dalamnya. Nafsu birahi, sama seperti keserakahan, lahir dari kekosongan batin. Ini adalah upaya putus asa untuk merasa hidup melalui pengalaman puncak yang intens. Ketika hidup terasa kelabu dan tanpa makna, pengejaran orgasme atau sensasi ekstrim menjadi satu-satunya cara untuk sesaat melepaskan diri dari penjara pikiran. Namun, ini seperti narkotika, dosisnya terus-menerus menuntut peningkatan, namun kepuasan sejati tidak pernah didapatkan. Pemahaman esoteris tentang nafsu juga melampaui aspek seksual semata. Kita bisa bernafsu terhadap makanan, kekuasaan, risiko, atau drama. Ini adalah segala jenis dahaga yang tak terkendali terhadap sensasi intens yang menguasai seseorang dan merampas kehendak bebasnya. Ini adalah dorongan untuk mengonsumsi objek keinginan, hanya untuk meredam rasa sakit di dalam diri, walau hanya sebentar. Bayangkan di layar, seekor ngengat terbang menuju api lilin. Ia tidak bisa menolak tarikan itu, dan tarikan itu menghancurkannya. Inilah metafora dari nafsu. Transformasi energi hasrat adalah salah satu praktik alkimia spiritual yang paling dahsyat. Ini adalah proses mengubah energi mentah yang tak terkendali menjadi emas murni berupa kesadaran dan daya cipta. Tujuannya bukanlah untuk menekan atau memusnahkan kekuatan ini. Melakukannya sama saja dengan membendung sungai yang menjadi sumber mata air bagi seluruh hidup Anda. Justru, tugas kita adalah membangun alur yang tepat bagi sungai ini dan mengarahkan arusnya menuju kanal yang konstruktif dan kreatif. Langkah pertama adalah melepaskan rasa malu dan segala bentuk penghakiman. Akui energi seksual Anda sebagai karunia yang sakral, bukan sebagai kutukan. Berhentilah memerangi tubuh Anda dan segala keinginannya.
Langkah kedua adalah menghubungkan energi ini dengan hati. Ketika daya tarik seksual menyatu dengan cinta, kelembutan, dan rasa hormat terhadap pasangan, ia akan berhenti disebut nafsu. Ia berubah menjadi tantra, sebuah penyatuan yang suci. Ini bukan lagi sekadar tindakan fisik, melainkan pertukaran energi mendalam yang mampu membawa Anda pada pengalaman spiritual tertinggi. Energi seksual yang berhasil ditransmutasikan adalah bahan bakar utama bagi kreativitas. Banyak seniman, penyair, musisi, dan penemu hebat memiliki libido yang sangat kuat. Mereka belajar, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk mensublimasikan energi ini, mengarahkannya bukan hanya pada hubungan fisik, tetapi juga pada penciptaan mahakarya. Ketika Anda merasakan gelombang energi ini, tetapi tidak memiliki kesempatan atau keinginan untuk merealisasikannya secara seksual, coba arahkan segera ke jalur kreatif. Mulailah melukis, menulis, menari, atau merancang proyek. Anda akan terkejut dengan dorongan kuat yang akan ia berikan. Daripada menjadi budak hasrat, Anda kini menjadi tuannya. Anda belajar menguasai daya api ini, mengubahnya dari kobaran api yang merusak menjadi cahaya yang menerangi jalan Anda dan menghangatkan dunia. Sesungguhnya, hasrat adalah potensi kejeniusan yang sedang menanti untuk diungkapkan. Selanjutnya dalam daftar kita, ada iri hati. Si monster mata hijau, seperti yang disebut oleh Shakespeare. Iri hati adalah racun senyap yang menggerogoti dan meracuni jiwa dari dalam. Ini adalah rasa sakit yang muncul saat melihat kesuksesan, kebahagiaan, atau kesejahteraan orang lain. Tapi, apa akar esoteris dari perasaan ini? Mengapa kita merasakannya sama sekali? Iri hati muncul dari sumber yang sama dengan kesombongan, yaitu dari ilusi keterpisahan dan perbandingan. Ketika kita lupa bahwa kita semua adalah bagian dari kesatuan yang utuh, kita mulai memainkan permainan siapa yang lebih unggul. Kita melihat tetangga dan merasa rumputnya lebih hijau, mobilnya lebih baru, atau pekerjaannya lebih bergengsi. Dan alih-alih ikut berbahagia untuknya, kita justru merasakan sengatan rasa sakit. Mengapa? Karena dalam pandangan dunia kita yang keliru, kesuksesan orang lain berarti kegagalan kita. Kita menganggap hidup sebagai permainan jumlah nol. Jika seseorang menang, berarti kita kalah. Padahal ini adalah kesalahpahaman yang sangat mendalam. Semesta ini tak terbatas, dan di dalamnya terdapat cukup kelimpahan untuk semua orang. Kesuksesan orang lain tidak akan mengurangi seujung rambut pun potensi kesuksesan Anda. Faktanya, iri hati adalah alat diagnostik yang sangat penting. Ia seperti jarum kompas yang menunjuk pada keinginan kita sendiri yang belum terpenuhi, dan potensi yang belum terwujudkan. Kita tidak iri pada orangnya, melainkan pada apa yang ia miliki atau ia wakili. Jika Anda iri pada keberanian seseorang, itu berarti keberanian Anda sendiri sedang memanggil untuk dikeluarkan. Jika Anda iri pada kebebasan seseorang untuk bepergian, itu berarti jiwa Anda merindukan petualangan. Iri hati adalah bisikan jiwa Anda yang terdistorsi, yang berkata, "Hei, saya juga menginginkan itu, saya juga mampu melakukannya." Namun, alih-alih mendengarkan seruan untuk bertindak ini, kita justru mengarahkan energi kita untuk menghakimi orang lain dan mengasihani diri sendiri. Kita menyia-nyiakan energi kehidupan yang berharga, bukan untuk membangun kebun indah kita sendiri, melainkan untuk mengintip lewat pagar dan marah karena bunga mawar tetangga lebih cantik. Bayangkanlah seseorang yang melihat dirinya di cermin melengkung. Ia melihat orang lain begitu besar dan sukses, sedangkan dirinya sendiri terlihat kecil dan tidak berarti. Lalu, bagaimana caranya mengubah racun iri hati menjadi penawar? Proses alkimia transformasi ini harus diawali dengan kejujuran total pada diri sendiri. Akui saja, ya, saya memang iri. Tidak perlu menghakimi, terima saja ini sebagai fakta. Setelah itu, ajukan pertanyaan kunci. Apa sebenarnya yang membuat saya iri? Keinginan tersembunyi apa dalam diri saya yang sedang disorot oleh keberhasilan orang ini? Pertanyaan ini akan memindahkan fokus Anda dari objek iri hati, kembali ke diri sendiri, pada kebutuhan Anda yang sesungguhnya. Begitu Anda mengerti apa yang benar-benar Anda inginkan, iri hati akan kehilangan kendalinya. Perasaan menyakitkan itu akan berubah menjadi sebuah rencana aksi yang jelas dan terarah. Pikiran Anda tidak lagi fokus pada, mengapa dia punya ini, dan saya tidak, melainkan beralih ke, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh hati dan jiwa saya. Energi destruktif pun beralih menjadi energi yang konstruktif. Langkah selanjutnya adalah mengganti kebiasaan membandingkan diri dengan mencari inspirasi.
Alih-alih melihat orang sukses sebagai saingan atau kompetitor, pandanglah mereka sebagai guru atau perintis jalan. Kesuksesan mereka adalah bukti nyata bahwa apa yang Anda inginkan pada dasarnya sangat mungkin dicapai. Ia sudah membuka jalan, dan Anda bisa belajar banyak dari pengalamannya. Rayakanlah keberhasilannya dengan tulus. Di tingkat energi, ini adalah tindakan yang sangat kuat. Ketika Anda mengirimkan energi kegembiraan dan restu kepada orang lain, secara tidak langsung Anda menyelaraskan diri Anda pada frekuensi getaran yang sama. Anda seolah berkata kepada semesta, "Saya menyukai energi kesuksesan ini, dan saya ingin lebih banyak lagi di dalam hidup saya." Dan semesta akan merespons keinginan Anda. Level tertinggi atau tingkat master dalam transformasi iri hati adalah dengan menyadari keunikan diri Anda. Pahami bahwa Anda memiliki jalur hidup Anda sendiri yang tidak ada duanya, beserta anugerah dan bakat yang khas. Membandingkan jalur Anda dengan orang lain sama tidak masuk akalnya dengan membandingkan pohon apel dengan pohon ek. Setiap pohon itu indah dengan caranya sendiri dan akan menghasilkan buahnya pada waktunya masing-masing. Ketika Anda berfokus penuh untuk mengembangkan potensi diri Anda tidak akan punya waktu maupun energi tersisa untuk disia-siakan dengan mengiri kehidupan orang lain. Mari kita bahas kerakusan. Sekilas, ini adalah dosa yang paling mudah dan gampang dipahami, berlebihan dalam makan dan minum. Namun, seperti dosa-dosa lainnya, makna esoterisnya jauh lebih dalam dan luas. Kerakusan sejati bukan hanya tentang makanan. Ini adalah tentang upaya mengisi kekosongan emosional dan spiritual di dalam diri dengan hal-hal eksternal. Makanan hanyalah cara yang paling mudah diakses dan paling bisa diterima secara sosial untuk melakukannya. Saat kita sedih, sendirian, cemas, atau ketika kita tidak merasakan cinta dan makna hidup, tangan kita otomatis menggapai kulkas. Yang manis, yang berlemak, yang enak, itu adalah cara cepat dan mudah untuk mendapatkan dosis kesenangan, menghibur anak batin kita, dan meredam rasa sakit. Tapi ini hanyalah obat penghilang rasa sakit sementara yang tidak menyembuhkan akar masalah. Setelah semburan endorfin singkat, yang datang hanyalah rasa bersalah, perut terasa berat, dan kekosongan batin yang semakin besar. Dalam dunia modern, kerakusan telah mengambil bentuk-bentuk baru yang lebih canggih. Kita menderita kerakusan informasi, tanpa henti menelan berita, postingan media sosial, dan serial. Kita terus menggulir lini masa sampai jari terasa mati rasa, berusaha memuaskan pikiran yang sebenarnya mendambakan bukan informasi, melainkan ketenangan dan makna. Kita juga menderita kerakusan konsumerisme, yaitu membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, dengan harapan bahwa pembelian baru akan membawa kebahagiaan. Pada intinya, semua ini memiliki dinamika yang sama, rasa lapar. Tapi bukan lapar fisik, melainkan lapar spiritual. Kita mendambakan cinta, penerimaan, dan koneksi dengan diri sendiri dan dunia. Dan kita berusaha memuaskan rasa lapar yang mendalam ini dengan barang-barang tiruan. Ini ibarat mencoba memberi makan jiwa dengan hamburger. Di tingkat energi, kerakusan adalah gangguan keseimbangan antara mengambil dan mencerna. Kita mengambil dan mengambil dari dunia luar, tapi kita tidak memberi diri kita waktu dan ruang untuk mengasimilasi, mengintegrasikan, dan mencerna apa yang telah kita terima. Akibatnya timbullah gangguan pencernaan, baik di tingkat fisik, mental, maupun emosional. Bayangkan seseorang yang berdiri di bawah air terjun permen, berita, dan barang-barang, berusaha menjejalkan semua itu ke dalam dirinya. Namun pada akhirnya dia justru tenggelam dalam arus tersebut. Transformasi sifat kerakusan atau kebiasaan berlebihan dimulai dengan mengembangkan kesadaran penuh, mindfulness. Ini berarti Anda harus bisa mengambil jeda singkat antara dorongan, impuls, dan tindakan. Saat tangan terulur mengambil sepotong kue, atau saat Anda spontan ingin mengecek ponsel, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan saat ini? Kebutuhan apa yang ingin saya puaskan melalui tindakan ini? Mungkin Anda akan menyadari bahwa sebenarnya Anda tidak lapar, melainkan hanya butuh pelukan. Atau Anda mungkin sadar bahwa Anda tidak benar-benar ingin membaca berita, melainkan hanya takut jika harus berdiam diri bersama pikiran Anda sendiri. Jeda kesadaran ini akan memutus rantai otomatis ketidaknyamanan menuju konsumsi. Alih-alih tanpa sadar melampiaskan perasaan Anda, kini Anda mulai benar-benar merasakannya dan mencari cara yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sejati Anda. Jika Anda merasa kesepian, teleponlah seorang teman. Jika Anda sedang sedih, biarkan diri Anda menangis atau putar musik yang selaras dengan suasana hati Anda. Jika Anda lelah, istirahatlah, jangan malah memacu diri dengan kopi dan gula.
Kerakusan yang telah bertransformasi berubah menjadi seni menikmati segalanya dengan penuh kesadaran. Ini adalah kemampuan untuk makan perlahan, menghayati setiap nuansa rasa. Ini juga berarti mengonsumsi informasi secara terukur, hanya memilih hal yang benar-benar menyehatkan pikiran, alih-alih hanya mengotorinya. Ini adalah kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana, berjalan-jalan di taman, pemandangan matahari terbenam, atau menikmati keheningan. Ketika Anda menemukan sumber kepuasan di dalam diri, lewat koneksi dengan alam, kreativitas, atau keheningan hati, ketergantungan Anda pada stimulan eksternal akan melemah. Anda akan menyadari bahwa kepuasan sejati datang bukan dari kuantitas, melainkan dari kualitas. Satu potong coklat yang Anda nikmati dengan penuh kesadaran dan rasa syukur bisa memberikan kepuasan yang jauh lebih besar daripada sebongkah kue utuh yang Anda habiskan terburu-buru di depan televisi. Anda pun belajar membedakan mana rasa lapar yang sejati dan mana yang palsu, lalu memberi makan jiwa Anda dengan apa yang memang benar-benar dibutuhkan. Mari kita bahas soal amarah. Ini mungkin adalah energi yang paling berapi-api dan paling eksplosif di antara ketujuh energi yang ada. Dalam masyarakat, amarah sering dianggap sebagai emosi negatif yang destruktif, yang wajib ditekan. Sejak kecil, kita sering mendengar, "Jangan marah, lebih sabar sedikit," atau "tenang saja." Akibatnya, jutaan orang menyimpan bertonton amarah yang terpendam dan tidak terungkap. Amarah ini layaknya gunung berapi. Suatu saat akan meledak, menyapu bersih apapun yang ada di jalannya, atau perlahan-lahan meracuni diri dari dalam, berubah menjadi depresi, apatis, dan penyakit psikosomatis. Namun, tradisi esoteris menawarkan perspektif yang sama sekali berbeda. Amarah bukanlah musuh. Amarah adalah energi yang vital, diberikan kepada kita untuk melindungi batasan diri, untuk menegaskan kebenaran kita, untuk terus bergerak maju, dan untuk mengatasi hambatan. Ini adalah percikan ilahi yang berteriak tidak terhadap hal-hal yang menghancurkan atau merendahkan kita. Amarah yang benar adalah kekuatan yang mendorong para nabi untuk mengecam ketidakadilan dan para revolusioner untuk menggulingkan tiran. Masalahnya seperti biasa, bukan pada energinya itu sendiri, melainkan pada penyimpangannya. Ketika amarah berubah menjadi kemurkaan yang buta dan tidak terkontrol, ketika amarah itu tidak ditujukan untuk menyelesaikan masalah, melainkan untuk menghancurkan orang lain, saat itulah ia berubah menjadi dosa besar. Kemarahan yang destruktif atau amuk muncul ketika amarah yang sehat dan alami telah lama ditekan. Bayangkan Anda sedang mencoba menahan ketel mendidih dengan menutup rapat tutupnya. Cepat atau lambat, uapnya akan meledakkan tutup itu dan menghasilkan ledakan besar. Begitu pula ketika kita secara sistematis mengabaikan sinyal amarah bahwa batasan kita dilanggar atau bahwa kebutuhan kita tidak terpenuhi, energi itu akan menumpuk. Pada satu titik, ia akan meledak dalam bentuk luapan kemarahan yang tidak memadai dan merusak. Intinya, amarah adalah penjaga batin kita yang berdiri melindungi ruang pribadi, nilai-nilai dan integritas diri kita. Mengabaikannya berarti membiarkan gerbang pertahanan kita terbuka bagi setiap invasi. Transformasi amarah adalah seni mengubah api yang tadinya tak terkendali menjadi sinar laser yang terfokus. Ini bukan tentang memendamnya, melainkan tentang mengelola dan mengarahkan energi kuat ini secara sadar. Langkah pertama adalah melegalkan amarah Anda sendiri. Izinkan diri Anda untuk merasakannya. Pahami bahwa amarah adalah reaksi yang normal dan sehat terhadap situasi tertentu. Ketika Anda berhenti takut pada amarah Anda dan berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasakannya, ia tidak lagi menjadi musuh, melainkan berubah menjadi sekutu. Langkah kedua adalah belajar mengekspresikannya dengan cara yang sehat. Memendam amarah itu merugikan, tetapi melampiaskannya kepada orang lain juga bukan solusi. Anda harus mencari cara untuk melepaskan energi ini tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Ini bisa dilakukan melalui aktivitas fisik, seperti lari, memukul samsak, atau berteriak ke dalam bantal. Atau, Anda bisa menuangkan perasaan Anda dengan menuliskannya di kertas. Intinya, berikan energi itu saluran keluar, jangan biarkan ia mengendap dan membusuk di dalam tubuh. Namun, langkah yang paling krusial adalah belajar mendengarkan pesan dari amarah itu sendiri. Setiap letupan amarah harus Anda anggap sebagai sebuah sinyal. Apa yang coba ia sampaikan kepada saya? Batasan saya yang mana yang dilanggar? Kebutuhan saya yang mana yang belum terpenuhi? Ketidakadilan apa yang membuat saya merasa marah? Ketika Anda memahami akar penyebab amarah, Anda dapat mengarahkan energinya menuju tindakan yang konstruktif,
Misalnya, alih-alih berteriak pada rekan kerja yang terus-menerus melimpahkan pekerjaannya kepada Anda bisa menggunakan energi amarah tersebut untuk berbicara dengannya dengan tenang namun tegas, serta menetapkan batasan yang jelas. Amarah yang telah termutasi akan berubah menjadi gairah, tekad, dan kekuatan kepemimpinan. Inilah energi yang memungkinkan kita mengubah hidup dan dunia menjadi lebih baik. Ia adalah bahan bakar untuk mencapai tujuan. Ketika Anda marah melihat kekacauan dalam hidup Anda, energi ini dapat membantu Anda menertibkannya. Ketika Anda marah pada ketidakadilan sosial, energi ini dapat menginspirasi Anda untuk membangun sebuah proyek amal. Alih-alih membakar jembatan, Anda belajar menggunakan api ini untuk menerangi jalan Anda. Dan kini kita tiba pada dosa terakhir, dosa yang ketujuh. Dosa ini mungkin adalah yang paling licik dan paling sulit dipahami. Kelesuan batin, atau yang sering kita sebut kemalasan. Dalam tradisi Latin, dosa ini disebut acedia. Dan kata ini jauh lebih akurat menggambarkan hakikatnya ketimbang kata modern malas. Acedia bukanlah sekadar kemalasan fisik atau keengganan untuk bekerja. Ini adalah kondisi spiritual yang mendalam, yang oleh para bapak gurun disebut sebagai setan tengah hari. Ini adalah apati total, kehilangan semangat hidup, perasaan bahwa segala sesuatu itu sia-sia dan tak berarti. Ini terjadi ketika Anda memiliki segalanya untuk bahagia, namun tidak ada satupun yang terasa menggembirakan. Ketika Anda tidak punya energi, bukan hanya untuk melakukan hal-hal heroik, bahkan sekadar untuk bangkit dari tempat tidur. Ini adalah kesedihan eksistensial, tirai abu-abu yang menyelimuti dunia dan merampas semua warnanya. Berbeda dengan dosa-dosa lain yang lebih panas, seperti kemarahan atau nafsu, kelesuan batin adalah pembunuh jiwa yang dingin dan senyap. Ia tidak berteriak, melainkan berbisik. Apa gunanya ini semua? Semuanya sia-sia. Tidak ada yang akan berubah. Berbaringlah saja dan jangan bergerak. Ini adalah kondisi terputusnya hubungan yang mendalam dari sumber daya hidup. Seseorang dalam keadaan acedia, kehilangan koneksi dengan jiwanya, dengan tujuan hidupnya. Ia lupa mengapa ia ada di sini. Ia mungkin masih terus menjalankan fungsi sosialnya secara mekanis. Pergi bekerja, berinteraksi dengan orang lain. Tetapi di dalam, ia sudah mati. Kondisi ini sangat mirip dengan depresi klinis, dan seringkali keduanya berjalan beriringan. Di dunia modern, terlepas dari melimpahnya hiburan dan peluang, epidemi kelesuan batin dan hilangnya makna hidup telah mencapai skala yang tak terbayangkan. Kita hidup di zaman kelelahan eksistensi. Pityasati. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah keterputusan dari alam, dari siklus kehidupan yang nyata, dan dari tubuh kita sendiri. Kita hidup di dunia maya, di dunia tujuan yang abstrak dan stimulus buatan. Akibatnya, jiwa kita, bagian diri kita yang hewani dan alami, menjadi layu karenanya. Bayangkanlah gambaran sebatang pohon yang mengering di tengah gurun. Ia memiliki akar, ranting, tapi tak ada kehidupan di dalamnya karena ia terputus dari air. Lantas, bagaimana cara kita keluar dari kondisi kemurungan yang melumpuhkan ini? Bagaimana kita bisa mengembalikan gairah dan kenikmatan hidup? Transformasi dari kelesuan mendalam, acedia, adalah jalan untuk kembali kepada diri kita yang sejati, kepada sifat alami kita. Dan jalan ini dimulai bukan dari pencapaian besar, melainkan dari langkah-langkah kecil yang sangat konkret. Ketika Anda sedang berada dalam kondisi kemurungan, menetapkan target-target global justru hanya akan membawa Anda semakin dalam ke jurang keputusasaan. Tujuan utamanya adalah mengembalikan energi ke dalam tubuh, membawa diri kembali ke momen saat ini dan di sini. Lakukan tindakan fisik sederhana, berjalan-jalan di udara terbuka, olahraga ringan, atau mandi kontras. Anda harus benar-benar menggugah tubuh Anda, memaksa energi untuk kembali bergerak. Langkah selanjutnya adalah menemukan sumber kegembiraan atau minat yang sangat kecil. Anda tidak perlu langsung mencari makna hidup Anda secara keseluruhan. Temukan apa yang bisa membuat Anda senang, tepat pada saat ini, detik ini. Mungkin itu secangkir teh yang harum, musik yang bagus, atau bermain dengan hewan peliharaan. Tujuannya adalah merobek selubung abu-abu apati, meskipun hanya sebentar, untuk menciptakan pulau cahaya yang kecil. Penting juga untuk membatasi arus informasi dan interaksi yang tidak berarti, yang hanya memperburuk kondisi kemurungan Anda. Sebaliknya, carilah hal-hal yang memberi nutrisi bagi jiwa. Buku yang baik, berbicara dengan seseorang yang sepaham, atau menikmati keindahan alam. Kemurungan yang berhasil ditransmutasi akan berubah menjadi kearifan dan kontemplasi yang mendalam.
Seringkali kondisi acedia ini adalah jeda yang diperlukan, sebuah malam gelap jiwa yang harus dilalui untuk meninjau kembali hidup kita dan menemukan makna baru yang lebih dalam. Ini ibarat musim dingin yang pasti akan diikuti oleh musim semi. Ketika seseorang berhasil keluar dari kondisi ini, ia akan muncul sebagai pribadi yang terperbarui. Ia mulai menghargai kegembiraan sederhana yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Ia menemukan panggilan sejatinya bukan dari tujuan yang dipaksakan oleh masyarakat, melainkan dari apa yang benar-benar beresonansi di dalam hatinya. Energi yang mandek kini berubah menjadi pergerakan yang tenang, penuh keyakinan, dan bermakna dalam menjalani jalannya sendiri. Setelah kita mengupas setiap dosa satu persatu, mari kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dan melihat keseluruhan sistem ini secara utuh. Rahasia besar apa yang sebenarnya diungkapkannya kepada kita? Kearifan esoteris menjelaskan bahwa ketujuh dosa mematikan ini sesungguhnya adalah deskripsi dari 7 tingkat distorsi hubungan kita dengan sumber ilahi. Ini adalah peta bagaimana jiwa kita, energi murni kita, bisa tersesat dan terperangkap dalam labirin dunia materi dan ego. Kesombongan adalah tindakan pemisahan yang pertama. Ini terjadi saat kita melupakan kesatuan kita dengan sang keseluruhan. Inilah akar dari semua masalah lainnya. Dari perasaan terpisah dan kesendirian inilah rasa takut muncul. Dan dari rasa takut, layaknya benih beracun, semua dosa lainnya tumbuh. Keserakahan adalah rasa takut akan kekurangan, kekhawatiran bahwa kita tidak akan mendapatkan apa yang kita butuhkan di dunia yang terasa antagonis ini. Hawa nafsu dan kerakusan adalah ketakutan akan kekosongan batin, sebuah upaya untuk meredamnya dengan kenikmatan eksternal. Iri hati adalah ketakutan akan ketidakberartian diri yang diproyeksikan pada kesuksesan orang lain. Amarah adalah ketakutan akan kehancuran, sebuah reaksi terhadap pelanggaran batas-batas yang kita bangun untuk melindungi diri dari dunia. Sementara keputusasaan, acedia, adalah titik akhirnya. Ini adalah kelelahan dari semua perjuangan ini, keputusasaan, dan penyerahan diri di hadapan apa yang tampaknya tak bermakna. Sistem ini tidak hanya menggambarkan pelanggaran moral, tetapi lebih merupakan ketidakseimbangan energi. Setiap dosa berkorespondensi dengan pusat energi tertentu, atau cakra, dalam tubuh manusia. Sebagai contoh, hawa nafsu dan kerakusan terhubung dengan cakra-cakra bawah, yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan kenikmatan. Amarah berkaitan dengan pusat kehendak di solar plexus. Sapelenda ambah pandubu. Iri hati dan keputusasaan terhubung dengan cakra jantung yang tertutup karena rasa sakit. Sementara kesombongan berakar pada cakra-cakra atas yang terputus dari bumi dan kehilangan koneksi dengan hati. Oleh karena itu, bekerja dengan energi-energi ini bukan sekadar latihan mental semata, melainkan praktik fisik dan energi yang sangat mendalam. Mari kita lihat betapa akuratnya ajaran kuno ini menggambarkan masalah manusia modern. Pada dasarnya, masyarakat konsumsi kita dibangun di atas pemupukan dan eksploitasi 7 dosa ini. Iklan terus-menerus memanggil kesombongan kita. Beli ini, dan kamu akan lebih unggul dari yang lain. Ia memicu keserakahan kita, menciptakan ilusi kebutuhan yang tak ada habisnya. Ia mengeksploitasi hawa nafsu kita, menggunakan citra seksual untuk menjual apa saja, mulai dari mobil hingga minuman ringan. Media sosial adalah pabrik raksasa yang memproduksi iri hati. Kita terus menggulir gambar-gambar kehidupan orang lain yang sempurna dan merasa diri kita tidak berarti. Industri makanan cepat saji dan hiburan berkembang pesat karena kerakusan kita, menawarkan cara yang mudah dan cepat untuk meredam kekosongan batin. Media massa terus-menerus memicu kemarahan kita, memecah belah orang menjadi kita dan mereka, serta menciptakan suasana permusuhan. Dan hasil dari semua ini adalah keputusasaan massal, sebuah epidemi depresi, kelelahan mental, dan kehilangan makna hidup yang kita saksikan hari ini. Artinya, kita diprovokasi untuk melakukan dosa ini, lalu kita dihakimi dan dibuat merasa bersalah karenanya. Ini adalah mekanisme yang sangat efektif untuk manipulasi dan kontrol. Namun, ketika Anda memahami sifat sejati dari energi-energi ini, Anda akan keluar dari cengkeraman sistem tersebut. Anda berhenti menjadi boneka yang tali-talinya ditarik oleh para pemasar dan politisi. Anda mulai melihat di mana dan bagaimana mereka mencoba menjebak. Anda melalui kesombongan, keserakahan, atau iri hati, dan Anda dapat membuat pilihan yang sadar untuk tidak menyerah pada provokasi tersebut. Memahami makna esoteris dari 7 dosa ini bukanlah sekadar informasi yang menarik,
Ini adalah alat untuk mencapai kebebasan dan kedaulatan batin di dunia modern. Ini adalah peta yang membantu Anda agar tidak tersesat di hutan belantara budaya massa dan tetap terhubung dengan jiwa Anda. Inti dari pelajaran ini adalah memahami bahwa ketujuh energi ini sejatinya tidaklah buruk. Dalam wujudnya yang murni, yang belum terdistorsi, mereka justru sangat esensial untuk menjalani kehidupan yang utuh dan bermakna. Mari kita telaah sisi terangnya. Ketika keangkuhan pride ditransformasikan, ia berubah menjadi harga diri, penghormatan terhadap diri sendiri, dan kesadaran akan nilai ilahi kita. Ini bukanlah kesombongan, melainkan sebuah keyakinan diri yang tenang dan tidak memerlukan pengakuan dari luar. Keserakahan, greed, yang ditransformasikan menjadi ambisi, dorongan untuk bertumbuh, berkembang, dan menciptakan kelimpahan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Ini adalah energi pencapaian yang mendorong kemajuan. Hawa nafsu, lust, yang telah ditransformasikan, akan menjadi energi kreatif dan seksual yang sakral. Energi ini memberdayakan kita untuk menciptakan kehidupan baru, proyek baru, karya seni, dan hubungan yang mendalam dan penuh kasih. Iri hati, envy, diubah menjadi inspirasi dan kompetisi yang sehat, yang memotivasi kita untuk menjadi versi diri kita yang paling baik. Kerakusan, glutoni, yang ditransformasikan menjelma menjadi gourmandism, kemampuan untuk menikmati hidup dalam segala manifestasinya, menghargai kualitas daripada sekadar kuantitas. Kemarahan, wrath, yang telah berubah menjadi gairah, tekad, kemampuan untuk membela kebenaran dan melindungi yang lemah. Inilah energi dari seorang pejuang cahaya. Dan akhirnya keputusasaan atau kelesuan, sloth, yang ditransformasikan menjadi kebijaksanaan, kontemplasi, kemampuan untuk introspeksi yang mendalam, dan keahlian menemukan kedamaian serta makna dalam keheningan. Jadi, setiap dosa mematikan hanyalah sisi bayangan dari salah satu kekuatan ilahi yang kita miliki. Tugas kita bukan memotong dan membuang bayangan-bayangan ini, melainkan menyinarinya dengan cahaya kesadaran dan mengintegrasikan kekuatannya ke dalam diri kita. Perjuangan melawan diri sendiri adalah jalan buntu. Jalan menuju keutuhan terletak pada penerimaan dan transformasi semua bagian diri kita, bahkan bagian yang selama ini kita anggap buruk. Lalu, bagaimana sih transformasi ini terjadi dalam praktik sehari-hari? Ada banyak metode dan teknik, mulai dari psikoterapi sampai praktik spiritual. Tapi, pada dasarnya, semua berpegang pada satu prinsip yang sama, mengamati tanpa menghakimi. Saat Anda merasakan serangan cemburu, kemarahan, atau keputusasaan, reaksi pertama kita biasanya antara menekan perasaan itu, atau malah larut dan bertindak di bawah pengaruhnya. Kedua jalur ini sama-sama buntu. Jalur alkimia atau jalur transformasi adalah dengan menjadikan diri Anda sebagai pengamat keadaan diri sendiri. Anda seolah mundur selangkah dan berkata pada diri sendiri, "Oh, menarik. Saat ini energi amarah sedang muncul dalam diri saya. Bagaimana rasanya di tubuh saya? Di mana saya merasakannya? Pikiran apa saja yang dipicu oleh energi ini?" Anda tidak menghakimi diri sendiri karena marah, dan Anda juga tidak terburu-buru melampiaskannya pada orang lain. Anda hanya mempelajarinya dengan rasa ingin tahu, layaknya seorang ilmuwan yang sedang meneliti fenomena alam. Pada momen inilah keajaiban terjadi. Ketika Anda mengamati emosi tanpa terlibat di dalamnya, emosi itu mulai kehilangan kendalinya atas diri Anda. Anda tidak lagi menjadi emosi itu. Anda menjadi sosok yang mengamatinya. Dan di ruang antara Anda dan emosi tersebut, muncullah kebebasan untuk memilih. Anda bisa memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap energi ini. Mengarahkannya ke jalur yang konstruktif, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, atau cukup membiarkannya menghilang, seperti awan di langit. Keahlian mengamati secara sadar ini adalah kunci utama bagi seluruh proses kerja batin. Ini bisa dikembangkan melalui meditasi, menulis jurnal, atau latihan kewaspadaan, mindfulness. Ini ibarat melatih otot. Awalnya memang sulit, pikiran kita akan terus tergelincir kembali ke reaksi-reaksi yang biasa. Namun, dengan latihan, Anda akan semakin mahir dalam mengelola dunia batin Anda. Anda berhenti menjadi kapal tanpa kemudi yang diombang-ambingkan oleh gelombang emosi acak, dan Anda berubah menjadi seorang nakhoda yang dengan yakin membawa kapalnya menuju tujuan, memanfaatkan kekuatan angin dan ombak untuk keuntungan Anda sendiri. Mari kita bahas satu aspek penting lagi. Seringkali, ketujuh dosa pokok ini saling terkait, menjalin simpul-simpul rumit di dalam jiwa kita. Contohnya, kesombongan dapat memicu kedengkian. Aku hebat sekali, kenapa dia punya sesuatu yang tidak aku miliki?
Kedengkian ini kemudian bisa menimbulkan kemarahan pada objek yang kita iri. Untuk meredam rasa tidak nyaman itu, seseorang mungkin lari ke kerakusan atau hawa nafsu. Dan ketika semua itu gagal, yang tersisa hanyalah keputusasaan dan apati. Ini adalah lingkaran setan yang seolah tidak berujung. Untuk mengurai kekusutan ini, kita harus menarik benang utamanya, yaitu kesombongan. Selama kita terjebak dalam ilusi bahwa kita terpisah dan lebih istimewa, kita akan terus menderita. Inilah mengapa semua tradisi spiritual menekankan pentingnya kerendahan hati. Namun, kita harus benar-benar memahami apa itu kerendahan hati. Ini bukan berarti merendahkan diri atau merasa tidak berharga. Kerendahan hati yang sejati adalah berada dalam kedamaian dengan dunia. Ini adalah kesadaran akan tempat kita yang sebenarnya di alam semesta. Ini adalah pemahaman bahwa kita tidak lebih baik atau lebih buruk dari siapapun. Kita hanyalah bagian dari sebuah mozaik yang besar dan indah. Saat Anda mencapai kondisi ini, kesombongan tidak punya celah lagi untuk mencengkeram. Anda berhenti membandingkan dan bersaing. Sebaliknya, Anda mulai berkolaborasi dan ikut berbahagia atas keberhasilan orang lain, seolah itu keberhasilan Anda sendiri. Karena Anda sadar kita semua berada dalam perahu yang sama. Dari kondisi inilah lahirnya cinta dan belas kasih yang sejati. Pertama kepada diri sendiri, dengan segala ketidaksempurnaan kita, dan kemudian kepada seluruh dunia. Cinta ini adalah ramuan penyembuh utama yang mampu melarutkan semua racun dosa-dosa mematikan. Cinta mengisi kekosongan batin yang mati-matian kita coba tutupi dengan pengganti-pengganti palsu. Ketika Anda dipenuhi cinta, Anda tidak butuh validasi eksternal. Selamat tinggal kesombongan. Anda tidak takut kekurangan. Selamat tinggal ketamakan. Anda tidak mencari pelarian dalam kesenangan sesaat. Selamat tinggal hawa nafsu dan kerakusan, dan seterusnya. Sebagai penutup dari sesi pendalaman kita, penting untuk kita garis bawahi. Perjalanan transformasi diri ini bukanlah lari cepat, melainkan sebuah maraton. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu seumur hidup. Jangan pernah berharap bahwa setelah menonton satu video saja, Anda akan langsung terbebas selamanya dari amarah, iri hati, atau keputusasaan. Energi-energi ini adalah bagian dari esensi kemanusiaan kita. Mereka akan datang lagi dan lagi. Tapi perbedaannya terletak pada bagaimana cara Anda meresponsnya. Daripada menganggapnya sebagai musuh atau kelemahan yang memalukan, Anda akan mulai melihat mereka sebagai guru terbaik Anda. Setiap munculnya sisi gelap ini adalah kesempatan emas untuk mempelajari hal baru tentang diri Anda. Mereka adalah sinyal yang menerangi area jiwa Anda yang membutuhkan penyembuhan dan perhatian. Ini adalah undangan untuk bertumbuh. Perlahan-lahan, langkah demi langkah, Anda akan belajar tidak hanya mengelola energi-energi ini, tetapi juga menghargai keberadaannya. Anda akan menyadari, justru energi-energi inilah yang membuat Anda hidup, bergairah, dan menjadi pribadi yang multidimensi. Tidak ada cahaya tanpa bayangan. Tidak ada energi tingkat tinggi tanpa energi tingkat rendah. Seorang alkemis tidak membuang timbal, dia mengubahnya menjadi emas. Dengan cara yang sama, tugas Anda bukanlah menghilangkan kelemahan Anda, melainkan mentransmutasikannya menjadi kebajikan terbesar Anda. Perjalanan ini menuntut keberanian, kejujuran, dan yang paling penting, belas kasih terhadap diri sendiri. Akan ada kegagalan, akan ada momen keputusasaan. Itu wajar. Yang terpenting adalah, jangan berhenti. Teruslah mengamati. Teruslah belajar, dan teruslah membawa diri Anda kembali kepada hati nurani Anda. Dan ingatlah, Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Setiap manusia di bumi melalui perjuangan batin dan transformasi yang sama. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat satu sama lain bukan dengan penghakiman, melainkan dengan empati dan rasa hormat yang mendalam. Baiklah, mari kita rangkum perjalanan kita ini. Kita telah menyadari bahwa 7 dosa pokok ini bukanlah hukuman mati, dan bukan juga alasan untuk hidup dalam rasa bersalah abadi. Ini adalah energi ilahi yang terdistorsi, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kodrat kita sebagai manusia. Ini ibarat sebuah kejutan besar, sesuatu yang selama berabad-abad dianggap sebagai kejahatan, ternyata adalah peta menuju harta terpendam kita. Kesombongan menyembunyikan harga diri, ketamakan adalah keinginan akan kelimpahan, hawa nafsu adalah daya kreatif. Iri hati adalah inspirasi, kerakusan adalah kemampuan menikmati hidup, kemarahan adalah gairah dan ketegasan, dan kemalasan atau keputusasaan adalah jalan menuju kebijaksanaan yang mendalam. Rahasia utama yang selama ini disembunyikan dari kita adalah bahwa kita tidak perlu melawan energi-energi ini. Kita harus memahaminya, menerimanya, dan mentransformasikannya melalui cahaya kesadaran.
berhenti menjadi budaknya, dan jadilah pengendalinya yang bijak. Inilah jalan sejati perkembangan spiritual, bukan lari dari bayangan diri, melainkan mengintegrasikannya. Terima kasih sudah menemani saya menempuh perjalanan ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat bagi Anda dan memicu Anda untuk merenung, silakan tekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar Anda tidak ketinggalan eksplorasi baru mengenai misteri jiwa manusia. Dan sekarang, ada pertanyaan utama yang ingin saya ajukan kepada Anda. Ingat kembali jawaban Anda di awal video. Apakah pendapat Anda berubah sekarang? Dan dosa manakah yang menurut Anda paling sulit dihadapi, namun pada saat yang sama paling berpotensi sebagai sumber daya pribadi yang paling besar? Bagikan pemikiran dan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang untuk diskusi yang jujur dan mendalam.